kelompok 8 dengan materi manajemen keuangan sekolah dasar. Dan sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Utari dari kelas 3 CPGSD dengan NPM 5019095. Perkenalkan, nama saya Ranti Purwanti, NPM 5019096. Selanjutnya, kami akan menyampaikan materi tentang manajemen keuangan sekolah dasar yang telah kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sekolah dasar yang diampu oleh dosen Army Yuneti, MPD. Akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tujuan manajemen keuangan sekolah. Melalui kegiatan manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu, tujuan manajemen keuangan adalah 1. Meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan keuangan sekolah. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. 3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Di sini saya akan membahas prinsip-prinsip manajemen keuangan dan sumber keuangan sekolah. Prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah yaitu ada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi yaitu yang artinya keterbukaan di bidang manajemen yang mengelola suatu kegiatan. Yang kedua, akuntabilitas yaitu suatu kondisi yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya untuk menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab. Akuntabilitas ada 3 pilar yang menjadi suatu persyaratan untuk terbangunnya akuntabilitas, yaitu yang pertama, adanya transparansi dalam penyelenggara sekolah dengan menerima dan mengikuti sertakan komponen-komponen yang ada di dalam sekolah. Yang kedua, adanya standar kinerja di dalam institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Yang ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, dengan biaya yang murah, dan pelayanannya yang cepat. Baik, yang ketiga yaitu efektivitas, yaitu manajemen keuangan bisa dikatakan kalau memenuhi prinsip efektivitas jikalau kegiatan yang dilakukan dapat membiayai efektivitas. Yang keempat, efisiensi, yaitu perbandingan antara masukan atau input, pengeluaran atau output. Perbandingan efisiensi dapat dibandingkan menjadi 2 hal. Yang pertama, dilihat dari segi penggunaan dan waktunya. Yang kedua, dilihat dari segi penggunaan hasil. Ya, yang terakhir sumber-sumber keuangan sekolah yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, dana dari pemerintah. Yang kedua, dana dari orang tua. Yang ketiga, dana dari masyarakat. Yang keempat, dana dari alumni. Yang kelima, dana dari kegiatan sekolah. Yang keenam, dana dari kegiatan wirausaha sekolah.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengelolaan keuangan sekolah. Proses pengelolaan keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksanakannya kegiatan proses belajar mengajar bersama komponen-komponen lainnya. Adapun proses pengelolaan keuangan di sekolah sebagai berikut. 1. Perencanaan anggaran. 2. Strategi mencari sumber dana sekolah. 3. Penggunaan keuangan di sekolah. 4. Pengawasan dan evaluasi anggaran. Dan yang kelima, pertanggungjawaban. Pemasukan dan pengeluaran keuangan di sekolah diatur dalam keuangan anggaran, rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan RAPBS. Yang pertama, penerimaan, yang kedua, penggunaan, dan yang ketiga, pertanggungjawaban. Bagaimana pengelolaan keuangan yang efektif? Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada RAPBS untuk 1 tahun pelajaran. Pada umumnya, pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup 4 kategori pembiayaan sebagai berikut. 1. Pemeliharaan, rehabilitas sarana prasarana pendidikan. 2. Peningkatan kegiatan proses belajar mengajar. 3. Peningkatan pembinaan kesehatan. Dan yang terakhir, kegiatan rumah tangga sekolah dan BP3. Dan poin yang terakhir yaitu cara memanfaatkan keuangan sekolah. Ada beberapa cara memanfaatkan keuangan sekolah sebagai berikut. 1. Penyusunan RAPBS. 2. Pelaksanaan anggaran sekolah. 3. Pembukuan keuangan di sekolah. 4. Pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dan yang terakhir, pemantauan keuangan sekolah. Ada beberapa pertanggungjawaban keuangan sekolah sebagai berikut. 1. Semua pemasukan dan pengeluaran ditulis dalam pembukuan keuangan. 2. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah. 3. Mempertanggungjawabkan keuangan sekolah oleh kepala sekolah dan bendahara kepada komite sekolah. Itulah materi manajemen keuangan SD yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.